mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait hal ini. Silakan, mungkin dari SMA 1 Kusan Hilir, Hasrianah mungkin bisa menyampaikan pendapatnya, adakah jamu dan kosmetik yang tidak aman? Silahkan. Ada? Bisa open mic atau open kamera? Ya, halo? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke SMA 1 Simpang 4, Hairun Nisa. Mungkin bisa memberikan pendapatnya, adakah jamu dan kosmetik yang tidak aman? Atau dari SMA 1 Kusan Hilir, Ibu Rahmatiah mungkin bisa open mic, Ibu, untuk memberikan komentarnya, apakah ada jamu dan kosmetik yang tidak aman? Adakah jamu dan Oh ya, kosmetik ada ya. aman? Ya, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Tentu saja ada, yaitu jamu dan kosmetik yang tidak menggunakan label BPOM. Jamu dan kosmetik yang tidak menggunakan Label BPOM. logo BPOM. Baik. Kalau nggak ada logo BPOM-nya, kenapa berarti tidak aman ya? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ade atas jawabannya. Ya, betul sekali. Karena jamu dan kosmetik yang sudah dikemas atau diedarkan di masyarakat itu harus ada izin edar dari Badan POM-nya. Nah, ini contoh beberapa pemberitaan terkait produksi jamu ilegal yang disita oleh Badan POM atau diamankan oleh Badan POM. Kemudian ada BPOM mengamankan obat tradisional terkait COVID-19 tanpa izin edar. Nah, kenapa sih masih beredar jamu dan kosmetik yang tidak aman ini? Tentu selain karena memang ada pelanggaran dari pihak produsen, di sisi lain ada juga permintaan atau demand dari konsumen. Misalnya saya pengen putih seketika gitu, akhirnya diadakanlah produk-produk ilegal tersebut. Ternyata tidak aman seperti itu. Nah, ini adalah outline materi yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama kita kenalan dulu. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian nih masih ada beberapa yang bingung, BPOM itu apa sih? Tiba-tiba saya dapat undangan untuk ikut kegiatan Badan POM. Terus, oh ada ya BPOM di Tanah Bumbu. Saya belum pernah tahu alamatnya di mana ya, apakah ada media sosialnya dan segala macam. Kemudian pengertian jamu dan kosmetik aman, seperti kita tahu kita menggunakan kosmetik setiap hari dan juga menggunakan jamu sudah sangat terkenal di Indonesia, tapi sebenarnya jamu dan kosmetik itu apa? Nah, kemudian dampak mengkonsumsi jamu dan kosmetik ilegal dan cara memilih, bagaimana cara memilih jamu dan kosmetik yang aman. Kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan dari Badan POM. Jadi mungkin di sini saya lanjutkan ya. Oh ya, jadi BPOM BPOM itu adalah lembaga pemerintah non kementerian. Nah, jadi kalau di instansi pusat, di instansi pemerintah pusat ada lembaga kementerian dan non kementerian. Badan POM masuk di lembaga non kementerian dan tugasnya spesifik, yaitu menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, kalau misalnya di kementerian kan, misalnya Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, secara garis besar ya luas tentang pendidikan, tentang kesehatan, tapi Badan POM sangat spesifik mengurus tentang pengawasan obat dan makanan. Nah, Badan POM bertanggung jawab kepada Presiden. Saat ini Kepala Badan POM adalah Ibu Penny Lukito. Nah, di sini mungkin beberapa dari masyarakat itu ada yang datang ke kantor kami menanyakan gimana caranya untuk mendaftar misal sabun cuci piring, kemudian gimana untuk mendaftar deterjen, sampai gimana sih biar saya bisa dapat izin edar beras organik. Apakah sabun cuci piring, deterjen, dan beras organik itu di cover oleh Badan POM?
Jawabannya belum atau tidak gitu. Jadi obat dan makanan yang dimaksud di sini tentu sangat luas, yang terdiri dari obat, kemudian bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Jadi kenapa hari ini kami mau mentransfer ilmu terkait obat tradisional dan kosmetik? Karena memang kedua komoditi ini termasuk dalam ranah pengawasan dari Badan POM. Nah, di sini jadi ada 11 fungsi Badan POM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Yang spesifik yang dilakukan di Lokapom di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Maksudnya apa? Artinya Badan POM benar-benar menjamin bahan baku yang digunakan, kemudian dari hulu ya, dari hulu ke hilir, dari produsen kita awasi bahan bakunya apakah aman atau tidak, sampai nanti diterima oleh konsumen. Contohnya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kemudian memberikan bimbingan teknisi dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, ini. Jadi pengawasan sebelum beredar itu adalah tindakan pencegahan sehingga kita bisa menjamin bahwa nanti yang akan beredar, yang akan rilis di pasaran itu benar-benar memenuhi standar dan persyaratan. Kemudian pengawasan selama beredar artinya yang makanan, obat, kemudian kosmetik dan jamu yang sudah ada di toko-toko atau di sarana pelayanan kefarmasian itu Badan POM bisa memastikan bahwa obat dan makanan itu beredar setelah memenuhi standar dan persyaratan keamanannya. Selain itu, kewenangan Badan POM yang mungkin seperti saya jelaskan tadi yaitu menerbitkan izin edar produk dan sertifikat. Nah, izin edar produk dan sertifikat yang diterbitkan itu mencakup tadi obat, kemudian bahan obat, narkotik, psikotropik, kemudian jamu, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Kemudian Badan POM memiliki kewenangan juga melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nih kantor Lokapom di Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi Lokapom di Kabupaten Tanah Bumbu ini mengcover 2 wilayah kabupaten dan itu cukup besar cakupannya di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, saya jelaskan dulu bahwa Badan POM ini terdiri menjadi 3 ya. Badan POM di pusat yang ada di Jakarta, kemudian ada Balai Besar dan Balai POM yang ada di setiap ibu kota provinsi di Indonesia, ada 33, dan yang terakhir Lokapom yang ada di kabupaten dan kota. Meskipun sebenarnya kabupaten dan kota di Indonesia itu hampir 500 ya, tapi Badan POM ini baru memiliki Lokapom sebanyak 40 kantor se-Indonesia dan salah satunya di Tanah Bumbu. Nah, jadi Tanah Bumbu dan Kota Baru cukup beruntung kalau bisa saya bilang karena kita dapat dapat bagian untuk ada Lokapom di sini sehingga jaminan keamanan dan mutunya itu lebih dekat dan semakin dekat ke masyarakat. Baik, nah ini lokasi kantornya. Kalau misalnya Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian ingin datang ke sini, silahkan ada pertanyaan atau ingin melakukan pengaduan terkait obat dan makanan yang ditemukan atau dikonsumsi, kami ada dari Senin sampai Jumat ya di jam kerja di Jalan Transmigrasi kilometer 3 nomor 9. Dan kalau misalnya harinya kan akhir-akhir ini hujan ya, sering hujan, mungkin juga banyak kegiatan, bisa hubungi kita, inbox kita di Instagram atau Facebook ya yang punya fitur inbox. Alamat media sosialnya Bepom Tanah Bumbu. Oke. Nah, nanti kita bakalan ada IG Reels Competition, jadi tenang aja buat Bapak Ibu dan adik-adik semua bisa ikut. Nah, tadi sudah session pertama ya,
terkait Badan POM itu apa sih gitu. Nah, di sini saya ada kuis nih buat adik-adik, mungkin bisa raise hand. Bisa raise hand bagi yang bisa jawab pertanyaan ini. Sebutkan produk apa saja yang diawasi oleh Badan POM. Ada yang bisa jawab, silahkan raise hand ya. Saya hitung. Belum, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ada yang raise hand dulu. Oh, Oke, langsung aja Ahmad ya. Oke, sebutkan produk apa saja yang diawasi Badan POM. Silahkan. produksi yang diawasi oleh BPOM yaitu Ya. kosmetik, obat-obatan tradisional, dan makanan. Ada lagi apa? Ayo tambah. Makanan, obat-obatan tradisional, kosmetik, satunya. Paracetamol, asam glutamat, contohnya. Obat narkotika, psikotropika. Baik, terima kasih Ibu Aditi. Rosnanor ya atas bantuannya. Untuk panitia, terima kasih juga untuk Ahmad ya, Adik Ahmad atas jawabannya. Nanti dua-duanya kita akan kasih door prize. Baik, jadi di sini jawabannya adalah obat, kemudian obat tradisional, bahan obat, narkotik, psikotropik, prekursor, zat adiktif, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Oke, yang kedua ini raise hand ya. Kantor BPOM di Tanah Bumbu mengawasi berapa kabupaten atau kota? Ada yang bisa raise hand? Dua, Kota Baru dan Tanah Bumbu. Kota Baru sama Tanah Tadi Bumbu. Sanjaya, kita raise hand dulu ya. Nanti setelah raise hand baru ditunjuk. Ibu. Gitu. Bu. Ya, Kota Baru. Adi Sanjaya, silahkan. Kota Baru dan Tanah Bumbu. Benar nggak? Nah, benar. Berarti nanti ini ya, panitia silahkan dicatat. Baik. Oh, udah. Baik, terima kasih tadi atas. Ya, benar ya. Baik, kita lanjutkan ke section berikutnya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan dicatat. Nanti kita ada sesi tanya jawab di akhir pertanyaan. Pengertian jamu dan kosmetik aman. Jadi sebenarnya apa sih jamu dan kosmetik aman itu? Apa itu jamu? Kita sering dengar nih, jamu, ayo minum jamu. Sebenarnya jamu itu apa sih? Gitu. Nah, jamu sebenarnya adalah salah satu jenis dari obat tradisional. Nah, jadi kita general ya, kita bicara general dulu umum, obat tradisional seperti itu. Nah, obat tradisional ini merupakan bahan atau ramuan bahan yang dia bisa berasal dari tumbuhan, kemudian hewan, mineral, dan sediaan sarian atau campuran dari tumbuhan, hewan, mineral, dan sediaan sarian itu. Dia digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Gitu. Jadi ada garis bawahnya ya, ada untuk pengobatan. Jadi kalau bukan untuk pengobatan, dia tidak termasuk obat tradisional karena fungsinya obat sendiri untuk mengobati. Dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, obat tradisional sendiri di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, jamu sendiri adalah identitas ya, identitas bangsa Indonesia. Kalau di Cina itu bisa kita mungkin dengar istilah tradisional Chinese medicine.
Kemudian kalau di India ada istilah Ayurveda, itu adalah pengobatan tradisional. Nah, kalau di Indonesia kita kenal dengan jamu. Nah, seperti itu. Jadi jamu ini nggak cuma sekedar untuk mengobati, tetapi juga sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia. Jadi, ayo minum jamu. Nah, ini logo-logonya. Kalau misalnya Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian membeli obat tradisional gitu ya, bisa diperhatikan logonya biasanya di sebelah kiri atas ya. Ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan fitofarmaka gitu. Dan bedanya apa sih di antara ketiga benda ini gitu. Nah, jamu dia adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia dan dia masih menggunakan, dia belum dilakukan uji secara praktik maupun klinik. Artinya base penggunaannya atau dasar penggunaannya atau dasar khasiatnya itu adalah berdasarkan histori atau turun-temurun. Misal seperti temulawak ya dulu gitu. Sebelum dilakukan uji preklinik dan uji klinik untuk meningkatkan nafsu makan. Kenapa bisa diklaim seperti itu? Karena memang secara turun-temurun sudah diakui khasiatnya. Itu bahwa dia bisa meningkatkan nafsu makan. Kemudian ada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu obat herbal terstandar. Nah, obat tradisional dalam bentuk obat herbal terstandar ini dia sudah melalui uji preklinik dan bahan bakunya sudah terstandarisasi. Melalui uji preklinik artinya dia sudah melalui uji laboratorium atau bisa kita bilang secara in vitro, dan dia juga sudah melalui tahap in vivo atau pengujian menggunakan hewan. Biasanya secara umum menggunakan minjit, kemudian bisa juga kelinci, karena hewan kan memiliki metabolisme yang kurang lebih sama dengan manusia. Jadi harapannya kita ada gambaran gitu terkait khasiat dari kandungan dari obat herbal terstandar tersebut. Nah, yang paling tinggi tingkatannya dari obat tradisional adalah fitofarmaka. Fitofarmaka ini selain sudah melewati tahap uji preklinik, dia juga sudah melalui tahap uji klinik atau uji klinis, dan bahan bakunya juga sudah terstandarisasi. Nah, uji klinis itu ya mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian sudah sering dengar ya, kurang lebih sama ya seperti vaksin juga sudah melalui tahap uji sudah melalui tahap uji klinis seperti itu. Ke orang yang sehat dulu, kemudian orang yang sakit dalam skala kecil, kemudian orang yang sakit dalam skala besar, hingga akhirnya di tahap 4 yaitu setelah rilis di pasaran atau di market. Bisa diperhatikan ya, ini contohnya, saya nggak endorse atau apa, ini contohnya biar Bapak Ibu dan adik-adik bisa melihat ya. Ini contohnya Herbakov, dia ada logonya di atas, yaitu logo jamu, dan tulisannya di sini jamu kemudian benar, dan Stimuno Forte yang mengandung meniran, sini mengandung merupakan jenis dari fitofarmaka. Jadi kalau misalnya nanti beli obat tradisional gitu, bisa dilihat nih, ini maksudnya jamu, OHT, atau fitofarmaka. Jadi udah bisa bedain ya. Kayaknya ini ada deh di pretest. Nah, ini penjelasannya. Nah, obat tradisional itu dilarang menggunakan bahan kimia, hasil isolasi, atau sintetik berkhasiat obat. Misalnya, mengandung paracetamol atau dexamethasone gitu, biar cespleng gitu kan, biar cepat. Jadi itu kenapa ada produk-produk yang mengklaim bahwa dirinya adalah jamu atau dirinya adalah obat tradisional gitu ya, iklannya seperti itu, dapat menyembuhkan segala macam penyakit gitu kan ya. Ternyata mengandung bahan kimia hasil isolasi seperti paracetamol, kemudian dexamethasone. Nah, itu dilarang. Makanya kenapa ada produk-produk yang ditarik, karena dia mengandung bahan-bahan tersebut. Kemudian yang kedua mengandung narkotika dan psikotropika, dan yang ketiga mengandung hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Ini juga tidak boleh. Kriterianya apa sih obat tradisional atau jamu yang aman itu? Yang pertama,
bermutu. Nah, mutu ini adalah tugas dari Badan POM dan produsen, yaitu untuk menerapkan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, CPOTB ini untuk memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan itu memenuhi standar mutu, kemudian berkhasiat, bisa dibuktikan secara empiris seperti jamu tadi, dan atau secara ilmiah seperti OHT dan fitofarmaka. Kemudian dia juga harus memenuhi aspek keamanan, menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan, dan memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui, misalnya material medika. Kemudian penandaannya berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Contohnya nih, dapat mengobati segala macam penyakit dan tanpa efek samping. Itu patut dipertanyakan ya, kalau dapat mengobati segala macam penyakit dan tanpa efek samping. Baik, nah ini contoh temuan obat tradisional yang ilegal. Misalnya di sini ada Body Slim Herbal, kemudian Kapsul Ashifa, kemudian asam urat cap madu tawon. Jadi istilahnya itu adalah bahan kimia obat ya. Jadi merupakan zat-zat kimia yang digunakan sebagai bahan utama obat kimiawi. Biasanya ditambahkan dalam sediaan obat tradisional untuk memperkuat. Misalnya biar cepat gitu khasiatnya, saya produsen misalnya yang nakal, saya tambahkan ke dalam jamu ini obat anti nyeri hasil isolasi seperti itu, padahal itu nggak boleh. Nah, buat tahunya kayak gimana sih? Bisa dicek di aplikasi Public Warning Obat Tradisional, bisa diunduh di Play Store ataupun App Store ya. Nah, ini contoh, bisa dilihat nih tampilannya. Oke, itu tadi tentang obat tradisional. Nah, sekarang kita membahas tentang kosmetik. Jadi kosmetik itu apa sih? Saya yakin Bapak Ibu, adik-adik sekalian setiap hari menggunakan kosmetik, karena kosmetik itu sebenarnya tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Gitu. Kosmetik, contohnya misalnya tadi pagi kita mandi menggunakan sabun, kemudian menggunakan pasta gigi, itu masuk dalam kategori kosmetik. Nah, kosmetik itu sendiri apa sih? Gitu. Kosmetik itu sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi kosmetik itu nggak diminum ya. Bisa di rambut, misalnya sampo, kuku, misalnya kayak pewarna kuku, bibir, kayak lipstick, epidermis, misalnya kayak krim malam, kemudian dan organ genital bagian luar, misalnya pembersih organ kewanitaan, seperti itu. Atau gigi dan mukosa mulut, misalnya seperti pasta gigi. Nah, itu masuk dalam kategori kosmetik. Tujuannya apa? Untuk membersihkan, mewangikan, kemudian mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, misalnya kayak deodoran, atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi yang baik, biar kita misalnya nggak bau, kemudian pakai sabun biar nggak kotor, gitu kan, tangannya bersih, gitu, bebas dari kuman segala macam. Kosmetik tidak untuk mengobati. Jadi kalau misalnya ada klaim atau iklan dari misalnya promosi dari sebuah kosmetik, dia bisa mengobati luka, itu tidak termasuk dalam kosmetik. Seperti itu, sudah masuk ke ranah obat. Jadi kosmetik cukup memelihara tubuh pada kondisi baik. Nah, ini ada 4 kriteria dari kosmetik aman. Yang pertama, keamanannya, bahwa bahan kosmetik yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, mutu, memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik, dan bahan yang digunakan sudah sesuai dengan standar ya, Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain sudah diakui. Jadi memang Badan POM dan produsen itu berkomitmen untuk memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang ada di pasaran hingga sampai ke tangan Bapak Ibu dan adik-adik semua terjamin keamanan dan mutunya.
Kemudian kemanfaatannya harus sesuai dengan klaim yang dicantumkan. Jangan sampai antara klaim dengan manfaat yang diberikan ternyata berbeda atau bisa dibilang hiperbola seperti itu. Dan penandaannya berisi informasi lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Nah, ini contoh temuan kosmetik ilegal yang ada di kantor Dewan Tanah Umum. Kalau misalnya ada atau Bapak Ibu datang ke sini, bisa melihat ya, kita ada di ruang pelayanan publik. Contohnya ini Revlon Color Stay gitu. Revlon merek yang cukup terkenal ya di sini di Indonesia gitu. Hampir semua orang tahu gitu dengan merek ini, tapi ternyata ini adalah temuan yang ilegal karena dia masuk ke Indonesia tanpa izin edar seperti itu. Dan ada beberapa juga yang izin edarnya ternyata dipalsukan. Oke, ini ada lagi. Oke, nah di sini ada section quiz lagi nih buat adik-adik atau Bapak Ibu, silahkan raise hand, nanti saya tunjuk baru dijawab ya. Pertanyaannya. Oke, keluar duluan nih. Oke, saya sebut aja. Pernyataan yang tepat mengenai fungsi kosmetik adalah A. Memperbaiki bau badan, B. Mengobati jerawat pada wajah. Ada yang bisa raise hand? Miftahul Jannah dari Stikes Darul Azhar, silahkan raise hand. Silakan open mic dari Miftahul Jannah ya, Stikes Darul Azhar. Pernyataan yang tepat mengenai fungsi kosmetik adalah A. Memperbaiki bau badan, B. Mengobati jerawat pada wajah. A ya, memperbaiki bau badan. Oke, terima kasih. Oke, betul ya. Kemudian pertanyaan kedua nih, siap-siap ya. Raise hand. Obat tradisional dilarang menggunakan, tadi ada 3, silahkan. Dari SMK 2 Simpang 4, silahkan. Ada yang bisa open mic untuk menjawab. Obat tradisional dilarang menggunakan, ada 3 tadi. Ya, silahkan dari SMK 2 Simpang 4. Mohon maaf, Bu, bisa ulangi pertanyaannya? Oke, obat tradisional dilarang menggunakan apa? Berisi apa? Ada 3. Yang hendak menjawab tuh ya, Bro. Silakan open mic. Halo. Saya hitung. 1, 2. Udah. Ya, jawabannya? Bahan kimia asli isolasi, Yang pertama, kedua, narkotika, dan psikotropika. oke, ketiga. Hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Oke, betul sekali. Dari SMK 2 Simpang 4 ya, atas nama siapa? Nadila Aulia. Oke, panitia bisa minta tolong dicatat ya. Oke, betul sekali ya, bahan kimia. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kedua, narkotik atau psikotropik dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Oke, kita lanjut ya. Dampak mengonsumsi jamu dan kosmetik ilegal. Dampaknya apa sih gitu? Saya akan jelaskan secara general saja ya di section ini karena nanti pemateri kedua akan menjelaskan lebih dalam. Kebetulan beliau adalah akademisi gitu ya, menjelaskan lebih dalam apa sih nanti efeknya atau dampaknya ketika kita mengonsumsi obat tradisional atau jamu dan kosmetik yang ilegal dan tidak memenuhi standar mutu. Oke, nah. Ciri-ciri dari obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat biasanya terdapat klaim atau penandaan yang sebenarnya tidak objektif gitu, atau menyesatkan. Misal, bisa mengobati, dapat menyembuhkan, dan ampuh menghilangkan. Artinya klaim-klaim yang sebenarnya hiperbola yang sebenarnya harusnya ada di penandaan obat, bukan obat tradisional. Nah, ini contoh barang-barang yang sering disalahgunakan, namun masih kita sering ditemukan pada produk kosmetik, contohnya merkuri.
Ini nanti akan dibahas oleh narasumber selanjutnya. Kemudian hidrokinon dan asam retinoat. Salah kita merkuri Menggunakan resep dokter ya kalau asam retinoat. Jadi kalau kosmetik yang beredar kan itu tidak berdasarkan resep dokter. Jadi kalau ada kosmetik yang beredar tanpa resep dokter ternyata mengandung asam retinoat seperti itu bisa dipastikan ilegal atau tidak menggunakan izin edar dari Badan POM karena pasti nggak akan lolos. Kemudian yang ketiga adalah pewarna merah K10 atau rodamin B, merah K3 dan jingga K1. Nah, ini adalah pewarna-pewarna yang digunakan untuk pewarna tekstil atau pewarna pakaian. Nah, jadi ada grade-nya ya, grade tersendiri gitu. Kalau dia grade untuk kosmetik, tentunya berbeda untuk bahan baku yang digunakan untuk pakaian gitu. Karena dapat menyebabkan kanker dan gangguan fungsi hati. Ada lagi ya. Oke, section quiz. Bisa raise hand ya. Pertanyaan pertama, bahan yang dilarang yang sering ditambahkan ke dalam kosmetik apa saja? Silahkan. Bu. Ulun, Bu. Nur Anissa Hairani, boleh open Merkuri. mic, silahkan. Ya, apalagi merkuri. Oh iya kak. Ya, Bahan merkuri. merkuri. Terus sebentar. Merkuri, bahan adiktif. Ya, Apa lagi? Merkuri, bahan adiktif. Itu saja. oke. Mungkin ada yang bisa membantu dari adik Siti Ainur Rahmah mungkin bisa membantu. Selain merkuri apa yang dilarang ditambahkan ke dalam kosmetik namun ternyata masih sering kita temukan? Ya, mungkin Siti Ainur Rahmah bisa membantu. Atau ya, Timbal, Bu. ya, Timbal sama formalin. mungkin ada yang lain? Hidroquinon, Iya, Bu. Ya, Siti Ainur Rahmah. Hidrokinon, terus? Rodamin. Ya. Atau yang lain, Maida Nurul Hayana bisa membantu untuk apalagi nih selain hidrokinon dan merkuri untuk Merkuri, hidroquinon, retinoat, sama rodamin B. rodamin B. Oke, baik kita buka ya. Ada yang ditambah nggak sih? Ternyata asam retinol, merkuri, hidrokinon. ya, betul. Merkuri, hidrokinon, asam retinoat, merah K10, merah K3, dan K1. Nah, jadi Ya. yang poin itu Betul adalah contoh ya, Mbak ya. tekstil. Ya, betul sekali. Terima kasih ada atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siap-siap ya. Ciri obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Ada yang bisa bantu jawab? Dinda Istiqomah dari Stikes Darul Azhar mungkin bisa tahu jawabannya, bisa open kamera, open ini ya, open mic. Ini tadi bisa diulang lagi, Bu, pertanyaannya. Ciri obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Tadi di awal-awal tuh. Mungkin ada yang bisa membantu dari... Bisa diulangi pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, ciri obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Dari... Saya, Bu. Oke, baik. Nur Anissa Hairani mungkin bisa... Dapat mengobati secara cepat. Ya, Terus? dapat mengobati secara cepat, dapat menyembuhkan secara cepat. Oke, baik. Kita buka ya. Ada lagi? Ada tambahan?
Ada, Bu. Ada. Ya, kita lihat ya. Oh, nih. Efeknya just plain atau cepat dan klaim atau penandaan yang cenderung untuk mengobati. Jadi, ini ya, ciri obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Baik, terima kasih adik-adik, jawabannya udah benar semua. Nah, di sini yang terakhir, di section terakhir ya. Sebelum kita ke tanya jawab, cara memilih kosmetik dan jamu yang aman. Seperti apa sih? Beli jamu dan kosmetik selalu ingat checklist. Tadi kan kita udah foto bersama, kita checklist gitu kan. Checklist itu apa sih? Yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi nggak misalnya kita ke minimarket atau kita beli di warung gitu, saya pengen beli kosmetik ini udah biar sama kayak teman-teman gitu kan, atau masker ini gitu di online shop gitu biar sama kayak teman-teman gitu kan. Tanpa melakukan pengecekan dulu nih sebenarnya dia udah ada izin edarnya atau belum gitu. Nah, yang pertama kita bahas terkait kemasan. Jadi pastikan kemasan dari produk jamu dan kosmetik ini tidak rusak, gitu. Tidak rusak, tidak sobek, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Pada label informasi itu harus jelas dan lengkap. Untuk jamu dan kosmetik, dia wajib mencantumkan nama kosmetik atau obat tradisional. Aneh kan kalau misalnya dia nggak ada namanya gitu. Kemudian yang kedua, manfaat, kegunaan, khasiat atau klaimnya ya gitu. Misalnya untuk kosmetik gitu kan digunakan untuk mewangikan badan seperti itu. Cara penggunaannya atau aturan minumnya, misal diminum 1 kali sehari gitu kan. Kalau untuk jamu, komposisinya apa saja, nama dan negara produsen, kemudian nama dan alat lengkap pemohon ya, pemohon izin edarnya, kemudian nomor batch-nya, berat bersihnya berapa, tanggal kadaluarsa, nomor notifikasi atau notifikasi khusus untuk kosmetik, peringatan atau perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan. Kemudian I-nya adalah mengecek izin edarnya. Dia punya izin edar apa enggak ya gitu kan. Jamu dan kosmetik gitu yang diedarkan secara luas di masyarakat tentunya wajib memiliki izin edar. Nah, kalau misalnya obat tradisional itu ditandai dengan kode T, kemudian diikuti oleh 9 digit angka. Misal TR, kalau dia diproduksi dan dikemas di Indonesia, itu pasti depannya ada TR tuh. Nanti bisa ada cek ya, misalnya jamu apa ya, antangin misalnya dicek untuk dilihat ada TR-nya nggak di depan gitu kan, karena dia diproduksinya di Indonesia gitu kan. Atau TI, TI ini artinya produk-produk yang obat tradisional yang diimpor gitu. Kemudian TL, produk obat tradisional yang diproduksi berdasarkan lisensi dari negara lain, atau dia punya kode HT atau FF. Kalau HT itu herbal terstandar dan FF itu fitofarmaka, dan diikuti oleh 9 digit angka. Gitu. Kalau nggak ada gimana? Berarti belum terdaftar. Gitu. Bisa dicek ya di kemasannya. Contohnya ini TR 123456789. Kemudian kalau untuk kosmetik, dia ditandai dengan kode N. N itu maksudnya notifikasi gitu. Nah, huruf N diikuti oleh misalnya NA kalau produk itu diproduksi dan dikemas di Asia termasuk di Indonesia gitu. Pasti dia depannya NA. Kalau dia NB dia dikemas dan diproduksi di Australia gitu. Kalau NC di Eropa, ND di Afrika, dan NE di Amerika gitu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman, ini bukan NA, ini NE gitu kan ya, ini ilegal enggak, NE itu maksudnya dia kosmetiknya diproduksi dan dikemas di Amerika, kemudian diikuti oleh 11 digit angka. Jadi perhatikan nih, mungkin ada bedak, kemudian pasta gigi gitu kan, atau lipstick, dilihat nih gitu. Dia diproduksi dan dikemasnya di mana. Kemudian mengecek kadaluarsa. Ini penting banget gitu ya untuk mengecek kadaluarsa ini karena apalagi obat tradisional ya yang kita minum gitu, kita masukkan ke dalam tubuh, kalau sudah melewati batas kadaluarsa tentu keamanannya dan mutunya sudah tidak terjamin lagi. Kadang ada yang nanya gini, kalau misalnya di kemasannya itu cuman tertulis expired Februari 2019, itu bisa digunakan sampai kapan ya? Gitu.
itu bisa digunakan sampai akhir bulan gitu, sampai 28 atau 29 Februari, tapi dengan catatan kita lihat lagi nih. Misalnya serbuk dari jamunya itu masih normal atau tidak. Kalau misalnya sudah berbau, tidak enak, atau warnanya mungkin berubah, itu berarti sudah tidak bisa digunakan. Mungkin ada kesalahan selama proses penyimpanannya. Nah, untuk mengetahui apakah jamu dan kosmetik yang kita gunakan ini sudah memiliki izin edar, adik-adik, bapak, ibu sekalian bisa mengunduh aplikasi dari aplikasi resmi dari BPOM, yaitu namanya Cek BPOM. Bisa dicek di Google Play Store-nya. Nah, ini ada video singkat ya. Bagaimana sih cara untuk mengecek? Jadi nggak cuma BPOM ya yang bisa ngecek ini udah terdaftar atau belum, masyarakat luas pun bisa gitu untuk mengecek jamu dan kosmetik yang digunakan di rumah ini udah terdaftar, udah dijamin keamanan dan mutunya atau belum. Bisa buka Google Play Store-nya gitu, terus cari cek BPOM. Nah, kalau sudah di-download, bisa dibuka ya. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Bisa dimasukkan tuh, bisa jadi nomor registrasi atau nama produk yang mau dimasukkan. Kalau mau lebih spesifik sih bisa masukkan nomor registrasinya langsung nomor ya. Jadi nggak perlu pakai huruf. Misal pakai NA gitu, nggak langsung nomornya aja, langsung angkanya aja yang dimasukin. Atau misalnya TR, nggak perlu dimasukin TR-nya, gitu. Tapi langsung angkanya 9 digit angka. Jadi nanti bisa langsung dilihat adik-adik, Bapak Ibu sekalian, dari aplikasi ini dia itu udah ada izin edarnya atau belum. Jadi aplikasi ini benar-benar user friendly ya. Kita cuma modal internet aja gitu, jadi udah bisa ngecek kalau misalnya mungkin ragu dengan dengan produk yang digunakan. Oke. Ini nih hasilnya, misal produk ini ya susu kambing gitu. Suka banget cewek-cewek biasanya pakai susu kambing ya. Nah, ini bisa dimasukin angkanya. Ini nggak pakai NA ya, maaf. Jadi bisa dimasukin angkanya. Nanti akan keluar di sini. Whitening body lotion with UV protector goat milk Femex gitu. Nah, ini yang terdaftar. Tapi kalau misalnya dia terdaftar, nanti akan keluar box gitu. Pencarian tidak berhasil, segala macam, berarti dia nggak akan keluar gitu. Nah, mungkin bisa dicoba ya nanti untuk penggunaannya ini gimana sih untuk menggunakan aplikasi Cek BPOM. Jadi ingat selalu untuk melakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Nah, itu tadi materi dari saya, dan semoga bisa ini ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, di sini kami khusus ya untuk peserta di Kabupaten Tanah Bumbu yang bergabung hari ini, BPOM Tanah Bumbu mengadakan Instagram Reels Competition. Jadi buat Bapak Ibu, ini terbuka untuk semua peserta yang hadir pada hari ini. Kebuka. Yang hadir pada hari ini bisa mengikuti IG Reels Competition. Jadi bisa mencari satu produk kosmetik atau jamu yang ada di rumah, kemudian melakukan langkah ceklik terhadap produk tersebut. Jadi cek kemasannya, cek labelnya, izin edar, dan kedaluarsanya. Nah, silahkan disimpulkan apakah produk kosmetik atau jamu tersebut aman atau berbahaya gitu. Legal atau ilegal gitu. Nah, kemudian kegiatan tersebut bisa didokumentasikan, kegiatan ceklik ini dalam sebuah video ya, Instagram Reels yang
sekreatif dan seinovatif mungkin. Nah, nanti bagi peserta bisa nge-post videonya dan bisa nge-tag kami nih di Instagram Bepom Tanah Bumbu. Nanti maksimal dikirimkan pada tanggal 29 September 2021. Nah, jadi nanti kita ada hadiah untuk 4 orang pemenang, tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk door prize senilai total 2 juta rupiah. Nah, jadi buat terutama adik-adik yang biasanya kreatif banget kalau bikin video-video gitu, dan inovatif juga gitu, kita lihat untuk generasi Z ya. Untuk bikin video-video mungkin bisa melakukan pesan atau edukasi ke masyarakat terkait checklist ini. Seperti itu. Ya, demikian paparan untuk pagi hari yang cerah ini ya. Biasanya hujan di Tanah Bumbu, tapi hari ini lumayan cerah. Nah, mungkin demikian panitia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Lisna atas paparan yang luar biasa ya tentang jamu dan kosmetik aman. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Tadi kan Ibu Lisna tuh yang membombardir pertanyaan ke adik-adik semua. Nah, sekarang kita bombardir nih Ibu Lisna dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dan juga mantap dari adik-adik semua nih. Jadi saya buka satu termin dulu untuk 3 penanya ya. Yang ingin bertanya silahkan raise hand dulu, nanti saya persilahkan untuk open mic, lalu silahkan ajukan pertanyaan langsung ke narasumber, atau juga bisa ditulis di kolom chat yang mungkin malu-malu kedengaran suaranya atau kelihatan mukanya, boleh juga di chat ya, nanti kita bacakan bersama-sama dan dijawab oleh narasumber. Silahkan. Ya, ada pertanyaan dari SMA Negeri 1 Kusan Hilir nih. Silakan Mas, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Kusan Hilir. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hendriansyah. Pertanyaan saya yaitu, apakah Bapak dan Ibu dapat menjelaskan cara saat pandemi ini, bagaimana cara pengawasan BPOM terhadap distribusi obat-obat impor yang sangat dibutuhkan masyarakat? Contohnya kasus ketiadaan stok obat untuk pengidap HIV dan AIDS. Sudah ya pertanyaannya Mas ya? Jadi saya ulang ini takutnya salah. Bagaimana cara Bapak Ibu yang ada di Badan POM untuk melakukan pengawasan terhadap obat impor, contohnya untuk obat HIV dan AIDS ya? Betul seperti itu Mas? Ya, betul. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan jika ada pertanyaan lanjutan selain dari Mas Ahmad. Baik, mungkin sambil menunggu yang lain, saya langsung jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari SMA Negeri 1 Kusan Hilir ya. Saya sampaikan salam kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada Badan POM untuk melakukan edukasi ke siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kusan Hilir. Di sini pertanyaannya terkait cara pengawasan atau distribusi ya, cara pengawasan distribusi obat dan makanan, contohnya ketiadaan obat impor gitu. Jadi pandemi ini sudah berjalan 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun, dan memang dampaknya dirasakan oleh banyak pihak ya, termasuk ke sekolah-sekolah, kemudian ya institusi pendidikan, dan termasuk Badan POM. Namun meskipun pandemi kita harus tetap semangat, Badan POM tetap melakukan kegiatan pengawasan seperti biasanya. Nah, kalau misalnya Badan POM sangat luas ya di bidang infokom, informasi komunikasi dan komunikasi. Contohnya hari ini kita melakukan edukasi melalui daring gitu. Nah, kalau misalnya di lapangan, di pengawasan sarana seperti apa, kita tetap turun ke lapangan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Misal kita selalu ya menggunakan masker, kemudian juga
menggunakan masker dan juga ini ya tentunya dengan membekali diri kita dengan vitamin-vitamin seperti itu. Nah, jadi sebenarnya walaupun pandemi tidak ada yang berubah dari pengawasan atau distribusi dari obat dan makanan itu sendiri gitu. Justru kita semakin perkuat, terutama karena banyaknya beredar hoax-hoax di masyarakat gitu. Untuk hal ini biasanya kami melakukan klarifikasi di website Badan POM maupun media sosial terkait hoax-hoax karena banyaknya hoax yang beredar ya selama pandemi. Misal telah beredar obat tradisional yang dapat menyembuhkan COVID seperti itu. Padahal sebenarnya Badan POM belum mengeluarkan merilis izin edar terkait hal tersebut. Seperti itu. Kemudian Badan POM selain turun ke lapangan, kita juga menerbitkan buku-buku terkait cara untuk mencegah pandemi COVID dan bagaimana sih standar pengawasan Badan POM selama pandemi COVID ini. Nah, kalau misalnya buat adik-adik atau Bapak Ibu yang belum tahu, bisa di-download atau bisa diakses di website perpustakaan BPOM. Di sana buku tersebut bisa di-download secara gratis. Jadi bentuknya nanti dalam bentuk e-book. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa cara pengawasan dan distribusinya sama sekali tidak ada perubahan ya, baik pandemi maupun tidak. Cuman mungkin karena sekarang lebih banyak masyarakat yang membeli barang-barang secara online ya, melalui e-commerce. Nah, itu yang patut diperhatikan gitu kan. Usahakan untuk sebelum kita membeli, kita harus lihat dulu nih, ini nih official atau enggak, kemudian reviewnya, kemudian perhatikan harganya. Kalau harganya misalnya jauh banget dari yang biasanya umumnya di pasaran, itu patut dicurigai gitu. Nah, itu salah satu cara ya kalau misalnya kita mau berbelanja online selama pandemi ini. Demikian sih jawaban saya, artinya tidak ada yang perlu, kita tetap melakukan pengawasan, tetap menjamin, bekerja untuk menjamin mutu dan keamanan dari obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Baik, terima kasih Bu Lisna. Jadi jawabannya tidak ada perbedaan antara pandemi maupun tidak pandemi, kita tetap melakukan pengawasan terhadap obat-obatan, baik obat-obatan dalam negeri ataupun yang diimpor dari luar negeri. Seperti itu, Mas Ahmad. Ada pertanyaan lanjutan, Mas? Atau cukup? Ya, cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan lagi nih yang raise hand dari Ibu Stefano Enrico ya. Ya, tadi. Atau mau Muhammad Rijani dulu ini yang bertanya? Silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Waalaikumsalam. memperkenalkan diri. Saya Khaila Janjabila dari SMKN 2 Simpang 4. Izinkan saya bertanya, olahan pangan jenis apa saja yang perlu didaftarkan izin edarnya? Seperti masa pandemi sekarang ini, banyak beredar makanan matang basah yang dikemas dan banyak produk matang beku lainnya. Perlukah didaftarkan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Luar biasa nih, kita memang tadi sudah dijelaskan ya, mengawasi obat tradisional, obat, kosmetik, pangan, tapi meskipun kita temanya ini jamu dan kosmetik, tapi tetap ada pertanyaan di bidang pangan. Tapi mantap, luar biasa. Nanti akan kita coba diskusikan di sini. Jadi pertanyaannya, apa saja pangan yang wajib diedarkan ya? Wajib memiliki izin edar ya? Baik, ini saya Baik. bisa langsung. Silakan dijawab Mbak Lisna ya. Iya. Oke. Jadi memang ini nggak apa-apa ya, kita agak keluar out of the topic, tapi masih dalam satu pengawasan gitu kan ya. Jadi pangan yang diawasi oleh Badan POM itu domainnya adalah pangan olahan seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dan adik-adik mau tahu secara lengkapnya, bisa dilihat di infografis. Kebetulan bulan ini infografis kita punya infografis namanya Kepoin gitu, Kepoin, dan kebetulan bulan ini, bulan September, kita ngambil temanya tentang pangan, bisa dicek di Instagram kita @bpom_tanah-bumbu. Nah, beberapa hari yang lalu kita ada share gitu, pangan apa aja sih yang wajib dan tidak wajib memiliki izin edar. Nah, jadi
pangan yang tidak wajib memiliki izin edar. Yang pertama, dia mengalami pengolahan minimal pasca panen. Misalnya pencucian saja seperti itu. Jadi tidak wajib memiliki izin edar. Kemudian pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir. Misalnya untuk bahan baku ya, misalnya kayak tepung, bukan. Kemudian yang ketiga, masa simpan kurang dari 7 hari. Nah, misal kayak kue-kue basah gitu, yang dia expirednya sebenarnya misalnya cuma 3 hari atau 1 hari dia udah basi, itu tidak wajib memiliki izin edar. Kemudian diimpor dalam jumlah kecil. Misalnya saya dari Arab Saudi, saya beli lipstick 1 gitu ya, untuk diri saya sendiri, itu nggak wajib. Kemudian diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Misalnya kayak kita mau beli gula gitu ya, dia udah punya izin edar, karungan gitu misalnya. Saya jualan dan misalnya ada yang beli gitu, saya kemas di hadapan teman-teman semua. Nah, itu tidak wajib memiliki izin edar dan pangan siap saji, misal kayak gado-gado, kemudian apa biasanya pecel ya, yang misalnya atau nasi kuning ya, itu tidak wajib memiliki izin edar. Nah, kemudian pangan olahan apa sih yang wajib mendaftarkan terdaftar di Badan POM? Yang pertama adalah pangan yang wajib SNI. Nah, jadi ada pangan yang dia memang wajib SNI, misal kayak air minum dalam kemasan. Air minum kemasan misalnya apa, mereknya terkenal Aqua. Kemudian kalau di Tanah Tunggu itu Haji Maming gitu ya, saya sebut merek biar lebih paham. Nah, itu wajib dia SNI dulu gitu. Dan wajib untuk terdaftar di Badan POM. Kemudian pangan-pangan yang ingin uji pasar, kemudian pangan yang masuk dalam program pemerintah, misalnya biskuit PMT ya, biskuit kalau misalnya kita datang ke Posyandu gitu ya, Posyandu Balita, kadang tuh ada pembagian dari program gizi, pemberian makanan tambahan untuk balita, biskuit-biskuit itu. Nah, itu harus terdaftar di Badan POM. Kemudian wajib pangan yang wajib fortifikasi, contohnya kayak garam, dia harus mengandung yodium, kemudian minyak kelapa sawit dia harus mengandung vitamin, gitu. Itu wajib terdaftar di Badan POM. Kemudian bahan tambahan pangan, itu juga wajib terdaftar di Badan POM. Bahan tambahan pangan ini contohnya pewarna. Nah, pewarna yang tidak memiliki izin edar Badan POM itu bisa dikatakan ilegal. Kenapa? Karena pewarna masuk dalam kategori bahan tambahan pangan, di mana bahan tambahan pangan sendiri itu wajib terdaftar di Badan POM. Jadi kalau misalnya teman-teman ini bisa ke Sumba ya, ke Sumba karena saya orang sini saya tahu gitu. Ke Sumba itu bukan pewarna untuk makanan dan dia tidak memiliki izin edar Badan POM. Jadi itu tidak bisa digunakan untuk makanan karena memang dia peruntukannya bukan untuk makanan. Misalnya bisa digunakan untuk ayam gitu kan ya biasanya. Oke. Apakah ini menjawab pertanyaan ya? Ya, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Dari SMKN 254 tadi ya? Terima kasih atas jawaban dari kakaknya, kami sangat puas. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Silakan raise hand. Satu pertanyaan lagi. Jika tidak ada, kita akan coba ambil satu pertanyaan dari chat ya. Muhammad Rizani ini, Pak. Ya, di sini ada satu pertanyaan dari Muhammad Rizani Ilmi. Assalamualaikum Bu, izin mau tanya mengapa setiap obat-obatan itu memiliki efek samping dan cara mengenai mengkonsumsi dan menggunakan obat-obatan. Seperti itu Ibu Lisna, silakan. Pertanyaan yang menarik sekali ya, walaupun hari ini kita membahas tentang kosmetik dan obat tradisional. Tapi kenapa sih obat-obat itu punya efek samping gitu? Itu sebenarnya seperti hukum alam ya. Ketika kita melakukan suatu aksi, maka akan ada reaksi gitu. Reaksi itu bisa ada yang reaksi yang positif, dalam hal ini reaksi yang memang kita inginkan. Ada reaksi negatif yang dalam hal ini tidak kita
inginkan gitu. Nah, efek samping obat itu ada sebagian besar mungkin dari kita berpikirnya efek samping itu negatif gitu. Tapi sebenarnya ada efek samping yang positif yang justru digunakan untuk indikasi obat atau istilahnya di dunia farmasi itu adalah off-label gitu, off-label drug gitu. Sebenarnya bukan khasiat itu yang secara utama diinginkan pada obat tersebut, tapi bisa kita manfaatkan hasil itu. Gitu. Jadi memang itu adalah hal yang apa ya? Maksudnya efek samping obat memang nature-nya seperti itu. Misal kayak kita ambil contoh asam mefenamat gitu. Ini yang simple banget, asam mefenamat generally kalau di sini, dan memang secara garis besar gitu ya, secara umum digunakan untuk analgesik ya, anti nyeri gitu. Dia termasuk ke dalam NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug. Asam mefenamat ini ketika masuk ke dalam lambung, kemudian masuk ke dalam darah, dia bisa menjadi menurunkan nyeri yang ada di dalam, yang ada gitu. Misalnya saya sakit gigi gitu, dia bisa menurunkan tingkat nyeri yang ada selama kita sakit gigi atau kita habis cabut gigi. Ternyata dia punya efek samping lain gitu. Ada, ya itu tadi, ada efek positif dan efek negatifnya. Nah, gitu. Ternyata dia bisa meningkatkan produksi dari asam lambung yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi itu kenapa asam mefenamat biasanya diwanti-wanti untuk pasien yang memiliki GERD atau istilahnya tukak lambung atau istilah awamnya adalah MAH seperti itu. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu Risna. Jadi mungkin kalau orang awam bilangnya ketika obat itu digunakan dan dikonsumsi sesuai dengan aturan pakai, itu bisa sesuai dengan yang diharapkan ya. Tapi kalau mungkin tidak sesuai dengan aturan pakainya, malah bisa jadi racun seperti itu. Jadi makanya kita selalu menggalakkan cek ya, cek kemasan, label. Di labelnya itu selalu ada aturan pakainya, supaya kita bisa memanfaatkan obat itu secara maksimal. Terima kasih. Ya, sudah tiga penanya ini. Kenapa? Oh ya, boleh, silakan. Terkait efek samping tadi, biar lebih clear gitu ya. Efek samping itu tidak terjadi di semua orang gitu. Jadi ada efek samping yang ke saya itu terjadi reaksinya, tapi ke Pak Fahmi misalnya tidak terjadi, atau ke saya itu efek sampingnya kuat sekali, tapi ke Pak Fahmi itu nggak terjadi. Artinya itu sangat individual. Bisa kita lihat contohnya pada vaksin ya, penggunaan vaksin gitu. Orang A saya nggak ngantuk habis vaksin Sinovac misalnya, tapi si B saya ngantuk sampai tidur gitu, atau tangan saya nyeri berhari-hari gitu, tapi pada orang lain itu nggak terjadi reaksi sama sekali gitu. Seperti itu. Jadi ini sangat individual untuk efek samping. Tapi generally memang misal kayak asam mefenamat gitu, ada efek samping yang memang umum gitu untuk kita ketahui. Demikian. Baik, terima kasih. Untuk tiga penanya sudah kita jawab ya. Di sini masih ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Namun nanti mungkin bisa dijawab kalau misalnya ada waktu di akhir acara ya, bisa dijawab di chat ataupun nanti langsung dijawab oleh Ibu Lisna. Nah sekarang karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir 10:30 nih, sebenarnya kita harusnya sekarang sudah ini nih games nih, ice breaking ya, jeda. Kita lakukan ice breaking dulu sebentar ya sebelum masuk ke materi yang kedua. Nah, terima kasih banyak Ibu Lisna atas materi yang telah diberikan. Baik. Ya. Boleh close statement nggak dari ya saya? Boleh, silakan.
Jadi tadi sudah disampaikan terkait jamu dan kosmetik aman. Buat adik-adik, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu melakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa selama memilih obat dan makanan, terutama obat tradisional dan kosmetik. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti IG Reels Competition. Jadi buat 4 video Reels terbaik itu nanti akan kita umumkan setelah tanggal 29 September. Dibuat se-inovatif dan se-kreatif mungkin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.